Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah wa Tatimmatul Khamsin karya Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ibn Rajab rahimahumallahu ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-33. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya orang-orang itu dibiarkan dengan tuduhan mereka, dibiarkan bebas melayangkan tuduhan kepada orang lain, maka orang-orang akan mengklaim harta milik orang lain atau mengklaim darah orang lain, maksudnya menuduh orang lain membunuh keluarga korban, membunuh keluarganya. Walakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Akan tetapi bukti itu wajib didatangkan oleh pihak yang menuduh dan sumpah itu wajib atas pihak yang mengingkari. Hadis ini adalah hadis yang agung yang menjadi pondasi dari sistem peradilan di dalam Islam. Hadis ini mengandung sebuah kaidah fikih yang sangat agung, yaitu apa? Al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Bukti itu wajib kepada pihak yang menuduh dan sumpah itu wajib bagi pihak yang mengingkari. Nah, sebelum kita membahas tentang hadis ini secara spesifik, maka perlu kita jelaskan bahwa yang namanya prinsip-prinsip, kaidah-kaidah fikih seperti ini dijelaskan dalam Islam. Kita lihat di sini sabda Nabi Muhammad SAW sangat ringkas, tetapi kalimat yang ringkas ini memuat keadilan yang nyata bagi yakni manusia. Di mana hukum-hukum Islam, kalau kita lihat misalkan ya dalam sejarah, orang-orang Barat, orang-orang kafir di Eropa itu banyak mencontek hukum Islam, kemudian tidak mengakui bahwa mereka mengambilnya dari hukum Islam. Seperti misalkan asas praduga tak bersalah, nah itu bara'atuz zimmah. Hukum asalnya adalah bara'atuz zimmah, yaitu hukum asalnya adalah tanggung jawab itu tidak terbebani pada seseorang sampai dibuktikan bahwa dia punya tanggung jawab. Ini asas praduga tak bersalah, betul tidak? Itu dicontek dari Islam, kemudian tidak diakui. Kemudian juga seperti misalkan hukum-hukum di dalam Islam, ada sejarah, ini catatan sejarah. Napoleon Bonaparte ketika masuk ke Mesir, dia orang kafir, dia kemudian membaca kitab fikih Mukhtasarul Khalil, sebuah kitab fikih matan mazhab Maliki, yang di situ sama seperti matan fikih yang lain, diawali kitab Thaharah, kemudian ibadat, muamalat, munakahat, pernikahan ya, kemudian jinayat, peradilan, qadha dan seterusnya. Maka Napoleon Bonaparte itu membaca dan dia takjub dengan isinya. Dia bawa kitab itu ke Perancis, habis itu diadopsi menjadi undang-undang di Perancis. Terutama masalah muamalat.
Dan seperti ini contohnya, al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man anqara. Ini hadis ini. Bahkan sebagian kalimat dari Mukhtasar Khalil diterjemahkan masih dalam bentuk versi terjemahan plak-ketiplak dari bahasa Arab ke bahasa Perancis, tidak dimodifikasi. Dan masih ada sampai sekarang, itu catatan sejarah, masih ada diberlakukan di Perancis. Jadi kita lihat bagaimana keadilan hukum Islam itu nyata. Diakui oleh orang kafir kalau mereka itu objektif. Dalam hal ini Napoleon Bonaparte mengakui, tapi kemudian menyembunyikan itu asalnya dari mana. Terutama dalam masalah muamalat itu dipakai. Kalau masalah hukuman had begitu ya, zina, rajam, membunuh, kisos, itu enggak mereka lakukan. Tetapi masalah muamalat, kalau ibadat mereka jelas tinggalkan. Tapi masalah muamalat dan munakahat mereka yang paling banyak muamalat kalau tidak salah anak ingat. Maka mereka itu akan diterjemahkan, sebagian diedit, dimodifikasi, udah kayak mahasiswa kerjasama, betul tidak? Antum lihat kerjaan punya teman, asalkan redaksinya diubah, aman, betul tidak? Nah kayak gitu. Tapi ada sebagian yang masih sekedar itu langsung direct translation, terjemahan langsung dari bahasa Arab, dari kitab Mukhtasar Al-Khalil. Itu setara dengan, ya kalau di mazhab Hambali misalkan Zadul Mustaqni. Kalau di mazhab Syafi'i misalkan Minhajut Thalibin karya Nawawi. Mukhtasar Al-Khalil. Jadi, itu yang terjadi. Nah, lucunya adalah Perancis menjajah Jordan. Perancis menjajah Jordan. Jordan apa Lebanon ya? Antara dua itu. Kemudian memberlakukan hukumnya ke negeri tersebut. Akhirnya negeri tersebut dalam masalah muamalat melaksanakan, mengamalkan mazhab Maliki. Ya, karena Prancis itu dari Mukhtasar Khalil yang Maliki, ketika menjajah negeri itu diberlakukan hukum Prancis yang sebenarnya adalah mazhab Maliki dari Mukhtasar Khalil itu. Padahal negeri tersebut kebanyakan Syafi'iyah. Undang-undangnya Malikiyah. Dapat dari Prancis, Prancis dapat dari Mesir, yaitu Mukhtasar Al-Khalil. Nah, lucu kan? Betul tidak? Jadi ini bukan lucu, ini sedih ya. Jadi harusnya negeri-negeri Islam itu semangat untuk melaksanakan hukum Islam, karena kita lihat hukum Islam itu diakui sebagai hukum yang bagus, yang adil, bahkan Napoleon Bonaparte pun mengakuinya. Nah sekarang contoh yang lain banyak, misalkan kalau di sains misalkan ya, antum kalau pernah tahu rumus Pitagoras, tahu rumus ABC, minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Harusnya anak SMA udah kenal itu, betul tidak? Rumus ABC itu yang menemukan itu kaum muslimin, tapi kemudian orang kafir menamakannya rumus ABC, nggak disebut nama. Kalau Pitagoras disebut nama Pitagoras, betul? Kalau kaum muslimin yang menemukan disebut apa? Rumus ABC formula. Halas, namanya nggak usah disebut. Coba antum lihat, culas tidak? Nah, seperti itu. Coba bayangkan. Banyak yang seperti ini. Baik, kita sekarang masuk pada hadis ini. Al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man angkar. Bukti itu wajib bagi pihak yang menuduh dan sumpah itu wajib bagi pihak yang mengingkari. Di sini ada dua orang, al-mudda'i dan al-mudda'a alaih. Al-mudda'i itu adalah yang menuduh, al-mudda'a alaih adalah yang tertuduh. Pihak yang menuduh dan pihak yang tertuduh. Ada dua pihak. Bagaimana cara membedakannya? Para ulama memberikan beberapa kaidah begitu ya. Yaitu al-mudda'i, pihak yang menuduh, itu adalah pihak yang menuntut adanya isbatul haq, penetapan hak. Dia punya hak atas fulan, atas orang lain misalkan. Dia menuduh bahwa fulan punya utang pada anak. Nah ini, dia mengatakan bahwa fulan punya utang kepada anak, belum bayar-bayar selama ini. Dia menuju ke pengadilan. Nah ini berarti apa? Dia menuntut adanya isbatul haq, penetapan hak untuk dirinya sendiri.
kewajiban orang lain untuk dirinya sendiri. Nah, begitu ya. Yang harus dibayarkan oleh orang lain kepada dirinya sendiri. Nah, ini contoh dari itsbatul haq. Jadi al-mudda'i, pihak penuduh itu adalah pihak yang meminta itsbatul haq. Sedangkan al-mudda'a alaih adalah pihak yang mengingkari hak tersebut. Ingkarul haq atau nafyul haq, menafikan atau mengingkari hak tersebut. Ana tidak punya utang kepada antum, afwan saja. Kapan? Gitu ya. Mengingkari. Ya kalau pihak yang dituduh setuju, oh iya benar, afwan ana lupa. Sudah, masalah selesai, betul tidak? Masalah selesai. Tapi kalau dia mengingkari, maka ini al-mudda'a alai, pihak yang tertuduh. Sebagian ulama memberikan patokan yang lain. Al-mudda'i itu adalah orang yang datang pertama kali ke pengadilan. Maksudnya datang pertama kali ke pengadilan bukan OB, bukan. Pagi-pagi yang paling datang pertama kali mereka, bukan. Maksudnya yang datang ke pengadilan untuk melaporkan adanya kasus atau melaporkan orang lain, begitu ya. Sedangkan al-mudda'a alai adalah orang yang dipanggil atas sebagai respon dari laporan pihak yang menuduh ini. Nah, ini mudah insyaallah kita bisa pahami membedakan mana al-mudda'i dan mana al-mudda'a alai. Nah, sekarang apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di sini? Al-bayyinah 'alal mudda'i. Bukti itu wajib didatangkan oleh mudda'i, wajib didatangkan oleh pihak yang menuduh. Kalau dia punya bukti. Bayyinah ini maknanya bukti. Nah, bukti kata para ulama, bayyinah ini bisa macam-macam, bisa berupa saksi, bisa berupa pengakuan dari pihak yang tertuduh. Nah, itu bayyinah, itu juga teranggap bayyinah. Ketika dia mengaku, ketika dia setuju, oh iya, benar ana punya utang pada antum. Nah, sudah selesai. Berarti bayyinah, berarti yang menuduh punya bayyinah, punya bukti, yaitu pengakuannya pihak yang tertuduh. Atau bukti CCTV, misalkan sidik jari, tes DNA. Kata para ulama, bayyinah ini bisa berbeda-beda dari zaman ke zaman, dari tempat ke tempat, dari negeri ke negeri, dari masalah per masalah. Kalau masalahnya terkait utang yang dipermasalahkan, buktinya mungkin catatan, apa begitu ya, perjanjian waktu itu ana ngutang kepada antum, dan seterusnya. Kalau yang dipermasalahkan ini masalah si fulan ini membunuh keluarga ana. Nah, itu mungkin buktinya sudah beda lagi, sidik jari, bukti CCTV atau apa dan seterusnya. Ya. Dengan catatan CCTV-nya tidak rusak. Betul tidak? Udah nggak usah tepi jurang. Habis itu apa lagi? Kasus-kasus yang lain banyak. Misalkan seorang istri mengatakan bahwa suami ana telah menceraikan ana. Nah, dan seterusnya. Atau dia telah menikahi anak, dia wajib untuk menafkahi anak. Nah, gitu-gitulah ya. Ini masalah pernikahan misalkan. Ini bayyinahnya berbeda-beda kasus per kasus. Dari zaman ke zaman bisa jadi berbeda. Zaman dulu nggak ada sidik jari, sekarang ada sidik jari. Zaman dulu nggak ada tes DNA, sekarang ada tes DNA. Jadi bisa jadi bayyinah itu yang teranggap sebagai bayyinah, yang teranggap sebagai bukti itu bisa berbeda-beda antara kasus per kasus dan antara zaman ke zaman dan antara negeri per negeri. Nah, sekarang ketika kita misalkan ya seorang qadhi atau hakim dia kedatangan tamu ini al-mudda'i, orang yang menuduh orang lain, maka hakim harus meminta pertama kali terhadap al-mudda'i, terhadap penuduh. Datangkan bayyinahmu, datangkan buktimu. Apa? Antum punya bukti tidak? Kalau punya bukti, maka hakim ini beristihad. Bisa, kalau di zaman sekarang ya, hakim kerjasama dengan kepolisian, Masya Allah, untuk mencari bukti ini. Bisa jadi minta si penuduh untuk mendatangkan bukti, atau bisa jadi bukti dicari oleh tim, oleh polisi. Kalau misalkan masalah kasus korupsi oleh KPK, begitu ya, silakan. Jadi hakim bekerja sama dengan mereka. Ya, hakim tinggal nerima data-data. Oh, ini buktinya begini-begini, yang dan tentunya ini hakim harus beristihad. Kalau dalam Islam hakim di sini beristihad
Ijtihad maksudnya di sini bukan ijtihad seperti ijtihadnya Imam Syafi'i, ijtihadnya Imam Ahmad. Bukan, ijtihad yang dimaksud di sini adalah berpikir keras tentang kasus ini, mana kebenarannya berpihak kemana, begitu ya. Mana yang jujur, mana yang tidak jujur. Nah, itu ijtihadnya hakim. Sama, hakim ini kalau dia benar 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Nah, kalau hakimnya sendiri curang, hakimnya dapat uang suap dan seterusnya, nah ini beda kasus. Dosa besar. Misalkan kasus itu terjadi, misalkan. Nah, tapi kalau hakimnya jujur, kalau dia ijtihadnya benar 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Nah, sekarang ketika kita lihat misalkan seorang qadhi ini, seorang hakim ini, dia meminta pihak penuduh untuk mendatangkan bukti, misalkan kasus yang mudah saja lah ya. A mengatakan B punya utang kepada A 10 juta misalkan, belum bayar-bayar ini. Nah, dibawa ke pengadilan. Maka A harus datangkan bukti. Ada tidak buktinya? Ada tidak waktu itu di atas kertas misalkan mengatakan bahwa memang B ini punya utang kepada A, itu teranggap sebagai bukti. Atau saksi. Ada saksi. Nah, nanti itu dibahas di kitab fikih ya, tentang masalah persaksian. Maka ini itu juga sebagai bayyinah, sebagai bukti. Nah, kalau misalkan buktinya sudah jelas, ya sudah, berarti hakim memutuskan bahwa si B ini memang punya utang kepada A, antum harus bayar. Tapi kalau misalkan buktinya itu tidak ada atau tidak cukup kuat, apa yang harus dilakukan oleh hakim? Yang harus dilakukan oleh hakim adalah meminta kepada B untuk bersumpah. Ya, meminta kepada B untuk bersumpah. Tidak perlu meminta B mendatangkan bukti bahwa dia tidak bersalah atau tidak seperti yang dituduhkan oleh A. Tidak perlu minta B untuk mendatangkan bukti bahwa dia innocent atau tidak bersalah. Tapi mintalah kepada B, antum bersumpah. Bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kasusnya semakin serius, semakin besar, pembunuhan misalkan, nah, sumpahnya itu semakin dipertegas. Sumpahnya adalah dari hakim. Antum ucapkan sumpah ini, lafaz dari hakim. Jadi tadi masih ada kurang pembahasan. Patokan perbedaan antara mudda'i dan mudda'a alaih adalah al-mudda'i, pihak tertuduh ini, patokan yang lain dari para ulama, idza sakata turika. Pihak penuduh kalau dia diam, maka udah dibiarkan. Misalkan pihak penuduh ini hari ini datang ke pengadilan mengatakan B punya utang kepada Anda 2 juta. Thayyib, nanti kami proses dan seterusnya. Tapi si A ini kemudian nggak memproses lagi, nggak datang lagi ke pengadilan. Dia diam aja, dia tidak menuntut haknya lagi. Ya sudah, pengadilan nggak perlu melakukan apa-apa. Qadhi atau hakim tersebut tidak perlu melakukan apa-apa. Idza sakata turika. Jika dia diam, ya sudah, ditinggalin. Jadi berarti dia nggak mau pusing, nggak mau melanjutkan kasus ini. Tapi kalau al-mudda'a alaih, pihak yang tertuduh, idza sakata lam yutrok. Ya, kalau dia itu diam, maka tidak dibiarkan begitu saja. Ketika misalkan si A menuduh B punya utang kepada anak 10 juta. Tadi urutannya apa? Qadhi minta kepada si A, datangkan bukti. Ternyata bukti nggak ada. Ya, karena waktu itu ana masih husnudzon, ini kawan ana sendiri, nggak ada bukti, nggak ada saksi. Maka qadhi mengatakan kepada B, "Thayyib, antum bersumpah kepada, yakni antum bersumpah menjelaskan bahwa antum berlepas diri dari utang yang dituduhkan oleh A ini." Nah, kalau B diam, idza sakata la yutrok. Kalau dia diam, tidak dibiarkan. Jadi qadhi, kalau si B itu tidak mau bersumpah, maka qadhi menyimpulkan, "Thayyib, antum memang bersalah, antum bayar 10 juta ke A." Ya, serahkan ini kewajiban antum ini kepada A. Nah, tapi kalau misalkan dia bersumpah, ya sudah. Ya, berarti apa? Berarti karena si A tidak punya bukti, si B sudah bersumpah, ya sudah, kita nggak bisa menyuruh B untuk bayar 10 juta ke A. Karena A posisinya lemah, B posisinya kuat karena dia bersumpah. Tapi kalau A sudah punya bukti, buktinya kuat, ya sudah,
selesai, perkara selesai. B bayar utang antum kepada A. Tapi A tidak punya bukti, maka qadhi menuju kepada si B, antum bersumpah. Kalau dia mau bersumpah, posisinya jadi kuat. Kalau posisinya kuat, ya sudah, berarti ya khalas. Ya sudah, antum nggak perlu melakukan apa-apa. Antum nggak punya bukti, salahnya nggak punya bukti. Dia sudah bersumpah. Nah, bagaimana kalau sumpah palsu? Itu nanti urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak mau bersumpah, nah maka ya qadhi itu bisa menyimpulkan bahwa ya sudah, ini berarti apa? Ini berarti si B ini telah melakukan apa yang dituduhkan tersebut. Karena kalau seandainya dia tidak pernah melakukan hal itu, dia akan bersumpah. Betul tidak? Tidak akan ada beban untuk bersumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia tidak mau bersumpah, maka ya sudah. Ya, ini dihukumi qudhiya bin nukul. Kata para ulama, si B ini dihukumi dengan an-nukul. An-nukul ini apa ya, semacam makna itu kayak membangkang gitu ya. Disuruh sumpah tapi nggak mau. Khalas, berarti antum bayar utang ini kepada si A. Para ulama kemudian khilaf, apakah ketika B ini tidak mau bersumpah, sebelum kita suruh B untuk bayar kepada A, apakah qadhi itu harus balik lagi ke A? Ya sudah, antum sekarang yang bersumpah. Tadi A, kasusnya gimana? A tidak punya bukti. A menuduh B punya utang 10 juta ke A. A tidak punya bukti. Habis itu qadhi beralih fokus ke B. Taib, wahai B, antum bersumpah. Si B tidak mau bersumpah. Maka pertanyaannya adalah, apakah qadhi harus balik lagi ke A? Taib, sekarang antum yang bersumpah. Bersumpah bahwa memang si B ini punya utang kepada antum. Maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah perlu melakukan hal tersebut atau tidak perlu? Mengingat hadisnya cuma al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Tidak disebut yamin terhadap mudda'i. Yang disebut untuk mudda'i itu adalah bayyinah. Yang disebut untuk pihak yang menuduh itu adalah cuma bukti aja, bukan sumpah. Sumpah itu bagi pihak yang mengingkari. Apakah qadhi harus berbalik fokus ke A? Ya, taib A, antum sekarang bersumpah. Para ulama khilaf. Mungkin pendapat yang lebih kuat, Allahu alam, adalah ini dilihat istihadnya hakim. Kalau misalkan ini perkaranya besar, misalkan utangnya misalkan cukup besar, kalau membutuhkan penegas lagi bahwa memang si A ini yang benar, ya sudah, qadhi bisa kembali lagi fokusnya kepada A. Antum sekarang bersumpah bahwa demi Allah bahwa dia memang punya utang kepada antum. Dalam rangka untuk menguatkan kembali posisi A. Jadi kita lihat, A tidak punya bukti. Posisinya kuat atau lemah? Lemah. Kemudian qadhi ke B, nyuruh dia bersumpah. Tidak mau bersumpah. Berarti B posisinya kuat atau lemah? Lemah. Ketika qadhi balik lagi ke A, antum bersumpah. Kalau dia memang benar, dia pasti akan bersumpah. Jadi posisinya kuat. Ya sudah, selesai. Jadi ini sebagai bukti bahwa khalas, B memang punya utang kepada si A. Ya, jadi ini ada khilaf memang di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat nggak perlu kita balik lagi ke A, sudah selesai. Sekedar B tidak mau bersumpah itu adalah indikasi kuat, bukti yang kuat bahwa dia memang bersalah. Nah, kalau dia tetap bersumpah padahal itu sumpah palsu, maka itu urusan yang lain lagi. Itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau misalkan A ternyata dapat bukti lain nanti, ya, silakan nanti datang lagi ke pengadilan. Nah, ini intinya adalah, ini kita lihat, ini prinsip ini, kaidah ini, fikih ini. Kaidah fikih ini adalah pondasi dari sistem peradilan di dalam Islam, dan ini adalah mencakup keadilan yang hak. Jadi ketika si A itu yang menuduh, maka wajib dia untuk mendatangkan bukti. Kenapa? Karena dia menuduh hak. Dia memiliki hak dari orang lain. Dia menuduh bahwa si B ini berhak untuk wajib untuk bayar 10 juta ke dia, di contoh kita yang tadi. Padahal hukum asalnya B itu tidak bersalah, hukum asalnya tidak bersalah. Makanya hukum asal tidak bersalah ini, asas praduga tak bersalah yang tadi kita sebut, itu bisa dikalahkan dengan apa? Ketika ada
bayyinah. Ketika ada bayyinah. Ketika tidak ada bayyinah, maka khalas. Balik lagi ke B, kita menuju B, antum bersumpah untuk mengingkari ini. Dalam rangka untuk mempertegas bahwa antum memang tidak bersalah. Nah, kalau dia bersumpah tidak bersalah, ya sudah, selesai. Nggak bisa, A tetap tidak bisa untuk meminta uang 10 juta tersebut dari B. Kenapa? Salah sendiri, nggak punya bukti. Makanya ketika transaksi disunahkan dalam Islam untuk dicatat. Ayat yang panjang sekali di surah Al-Baqarah, 1 halaman, menyunahkan, memotivasi untuk mencatat transaksi. Itu bukti, itu bayyinah yang kuat. Bayyinah yang kuat, bukti yang kuat. Baik. Nah, jadi ini adalah al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Tapi di sini tentunya harus dilihat ini konteksnya apa. Konteks adanya transaksi atau adanya hubungan antara kejadian apa antara A dan B ini. Apa yang terjadi? Makanya qadhi harus paham fikih secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Qadhi di Saudi, ana diceritakan sama kawan ana yang di sana. Qadhi di Saudi itu hakim, yani hakim di pengadilan. Sistem pengadilan mereka itu dalam memutuskan itu menggunakan kitab fikih. Kitab fikih untuk apa? Untuk memutuskan. Setiap qadhi itu modalnya adalah kasyaful qina', berjilid-jilid panjang. Syarah al-iqna' li talibil intifa. Al-iqna' mazhab Hambali, bukan al-iqna' mazhab Syafi'i. Bukan al-iqna' fi halli alfazi matni Abi Syuja', itu mazhab Syafi'i. Cuma kitab tipis begini, al-iqna'. Syarah dari matan Nabi Syuja'. Matan Nabi Syuja' tipis, al-iqna' syarah dari itu tipis juga. Tapi ada matan yang tebal, ana lupa nggak bawa ya, mau dibawa ya sebenarnya ya. Matanya itu sebantal. Matannya, bukan syarahnya. Matannya saja. Tahu matan tidak? Nggak ada dalil, cuma sekedar kalimat-kalimat. Fikih dari kitab Thaharah, kitab sholat, terus zakat, puasa, haji, umroh, habis itu kitabul jihad, muamalat, jual beli, sewa menyewa, apa nanti pernikahan, tolak, apa kemudian qadha, pengadilan, apa dan seterusnya, itu lengkap spektrum fikih dari awal sampai akhir. Itu di matan Nabi Syuja', tapi matan Nabi Syuja' di mazhab Syafi'i tipis. Nah, di mazhab Hambali ada matan yang namanya al-iqna' li talibil intifa. Tebal. Syarahnya namanya kasyaful qina'. Kalau matanya segini, syarah kasyaful qina' segimana? Segini. Itu adalah modalnya para qadhi di Saudi untuk memutuskan perkara yang datang ke pengadilan mereka. Coba bayangkan. Pengadilannya berdasarkan pada kitab fikih para ulama, khususnya Kasyaful Qina' dan kitab fikih terkait seperti Syarah Muntahal Iradat, kemudian Ghayatul Muntaha dan seterusnya. Intinya kitab fikih mazhab Hambali. Coba kira-kira gimana nggak berkah? Betul tidak? Untuk memutuskan perkara nggak pakai KUHP pasal. Oh tidak, memutuskan perkaranya pakai adalah Syekh Al-Buhuti rahimahullah berkata dalam kitab Kasyaful Qina', ini kasusnya begini, dalilnya dari Al-Quran ini, dari hadis begini, hukumannya begini, kasus antum begini, maka anda terapkan masalah ini kepada kasus antum, kesimpulannya adalah antum harus bayar kepada dia, dan seterusnya. Coba bayangkan, jadi qadhi itu harus pintar fikih di sana. Coba bayangkan. Jadi pengadilannya itu menggunakan kitab fikih, menggunakan hukum Islam. Hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika A menuntut B, maka harus dilihat konteksnya. Ini tuntutannya kenapa? Karena itu bergantung pada akad transaksi yang dilakukan antara A dan B. Kalau ini masalah muamalat. Contohnya misalkan, kalau B itu adalah amin, maksudnya bukan namanya amin, bukan maksudnya. Ini istilah di fikih. Kalau tangannya B itu adalah yadu amanah. Contoh misalkan, si A mewakilkan kepada B untuk ngambil, misalkan si C punya utang kepada A 10 juta. Misalkan si C punya utang kepada A 10 juta. Kan hukum asalnya adalah A yang nagih ke C, datang ke rumah C, Taib C, sudah jatuh tempo, bayar utang antum 10 juta sini bayar.
Kan hukum asalnya begitu. Tapi A sibuk. A mewakilkan kepada B, wahai B, tolong antum tagihkan utang si C kepada ana 10 juta. Ambilkan uang tersebut. Ya, nanti berikan kepada ana 10 juta. Atau misalkan mungkin contoh yang lebih mudah, mungkin bentuk barang misalkan, bentuk barang misalkan ya. Mungkin C pinjam barangnya A, arloji. Maka ini butuh dikembalikan kan, namanya minjem. Maka si A tidak bisa datang ke rumah C karena sibuk. Si A minta B untuk ngambil arloji itu ke rumah C. Jadi B sebagai wakil, ini namanya akad wakalah. Wakalah, mewakilkan kepada B. Ketika B itu kemudian datang ke C, ngambil arloji, khalas, berarti arlojinya dipegang oleh B kan sekarang. Mau dikembalikan kepada A. Tapi karena ini akadnya wakalah, kemudian ketika arloji tersebut di rumahnya B misalkan, karena mungkin ini berjauhan, ini beda kota, A dan C beda kota, A-nya di Bandung, C-nya di Cimahi. Enggak begitu jauh. Enggak jauh itu. C-nya misalkan di Jogja. Maka B, misalkan arloji tersebut masih diinapkan di rumahnya B. Ternyata rusak di rumahnya B. Kemudian A ke pengadilan. B harus bayar kepada anak karena dia merusakkan arloji anak. Qadhi harus sadar apa transaksi yang terjadi, apa hubungan yang terjadi antara A dan B. Hubungannya adalah wakalah. A mewakilkan kepada B. B adalah wakil. Wakil itu adalah amin. Yadu amanah. Yadu amanah ini teorinya dalam fikih, prinsipnya dalam fikih adalah dia baru ganti rugi kepada A, pihak yang mewakilkan, kalau dia itu melakukan ta'addi atau tafrid. Ta'addi itu melakukan pelanggaran, tafrid itu ceroboh. Contoh misalkan ceroboh, harusnya arloji kalau diinapkan dulu di rumah B, harusnya kan disimpan di dalam rumah. Mungkin taruh di lemari, betul tidak? Kemudian B-nya tidur, betul tidak? Kan aman insya Allah. Ya, pintu rumah dikunci. Tapi kalau kemudian nyampe rumah, arlojinya itu ditaruh di teras rumah, betul? Habis itu B-nya tidur dalam rumah, dibiarin di luar begitu. Kira-kira hilang atau tidak besoknya? Selesai. Betul? Bisa, kemungkinan besar hilang. Kalau itu banyak orang lalu lalang, wah ada arloji ini, ambil. Nah, ini namanya tafrid, ceroboh si B. Karena dia ceroboh, maka qadhi menetapkan antum harus ganti rugi kepada A. Jadi tuduhannya A diterima. Oh thayyib, antum menuduh bahwa ini si B ada tanggungan kepada antum, harus ganti rugi. Thayyib, si qadhi menerima. Atau misalkan melakukan ta'addi. B melakukan ta'addi terhadap arloji tersebut. Misalkan arlojinya diambil oleh B dari C, diinapkan dulu di rumah B, malam-malam si B ini penasaran, betul tidak? Masya Allah ya, arloji ini dalamnya kayak apa? Dibuka-buka lah, betul tidak? Penasaran. Habis itu kayak kita ketika kecil buka mainan bisa, nutupnya kembali nggak bisa, betul tidak? Nah, jadi rusak. Ini namanya melakukan pelanggaran kepada barang tersebut. Ta'addi, dia juga harus ganti rugi. Tapi kalau misalkan kasusnya tanpa ta'addi dan tanpa tafrid, si B sudah bawa arloji itu dari C, ditaruh di rumahnya, diinapkan dulu, sudah ditaruh di lemari, pintu dikunci semua, tidur, qadarullah pencuri datang. Kemudian mencuri, tidak ada yang dicuri kecuali arloji itu. Kan repot, betul tidak? Walah barang orang yang diambillah arloji tersebut tanpa sepengetahuan B tentunya, namanya mencuri. Akhirnya apa? Akhirnya si A ini kemudian karena tidak puas, wah ini ana mau laporkan ke pengadilan. Maka qadhi harus menyadari, ini B ini adalah wakil dari A, dia tidak melakukan ta'addi, dia tidak melakukan tafrid, dia tidak melakukan pelanggaran, dan dia tidak ceroboh. Sudah jamnya arlojinya itu sudah ditaruh di lemari, di tas bahkan mungkin di dalam lemari. Tapi qadarullah kedatangan pencuri, akhirnya apa? Akhirnya kemudian hilang, maka qadhi tidak menerima tuduhannya si A.
Bahkan qadhi harus menjelaskan kepada A, ini tangan amanah, ini yadu amanah, nggak bisa ganti rugi kepada antum karena dia wakil, tangannya tangan amanah. Sehingga apa? Ketika nggak ada ta'addi yang dia lakukan, nggak ada tafrid yang dia lakukan, dia nggak perlu ganti rugi kepada antum. Jadi ana tidak menerima tuduhan antum. Pulang. Misalkan begitu ya. Jadi qadhi harus paham fikih, betul tidak? Harus tahu ini transaksinya transaksi apa ini. Nah, jadi ini contohnya misalkan. Ini contoh dari bahwa qadhi atau hakim itu harus menguasai fikih. Nah, ini contohnya. Jadi lihat bagaimana dalam Islam itu hukumnya adil, dan si B sudah, coba bayangkan dari posisi B, dia sudah beneran beneran ingin membantu A, menjadi wakil dari A, menjemput alaji itu dari C, kemudian disimpan, qadarullah dicuri, kalau kemudian harus ganti rugi, kan zalim kepada B, betul? Zalim. Kecuali kalau A mengatakan, ana menuduh ini kayaknya B punya kong kali kong sama pencurinya. Dia nelpon orang lain, antum masuk ke pintu ana yang situ nggak dikunci, pura-pura dicuri. Nah, ini berarti kasus beda lagi. Si A menuduhkan ada kerjasama antara B dengan pencurinya. Nah, sama kayak tadi, antum punya bukti tidak? Kalau tidak punya bukti, si qadhi menuju kepada B. Suruh apa? Bersumpah. Selesai. Masya Allah, antum bisa jadi qadhi semua. Jadi hakim. Ya, ana akhiri dengan sebuah faidah yang nggak tahu ini bermanfaat atau tidak. Kalau di Inggris ada pencuri, ana sudah cerita ini belum? Kalau ada pencuri di Inggris masuk ke rumah orang, kemudian misalkan di genteng itu, misalkan lewat genteng, di genteng itu ada paku yang terbuka begini, kemudian kakinya nginjek paku tersebut, si pencuri ini bisa menuntut yang punya rumah. Kenapa antum tidak pasang plang, hati-hati ada paku? Coba bayangkan. Antum yang mau nyuri rumah ana malah dituntut sama antum, betul tidak? Ini kalau hukum buatan manusia, lucu. Betul? Lucu. Jadi harus, mungkin pemilik rumah harus hati-hati ada paku, antum kalau mau curi rumah ana lewat sini. Subhanallah. Baik. Ini sudah azan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.